Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Irma Anhab, NIM 9030118087. Nah, di sini saya akan membahas mengenai pengertian proyeksi penduduk, jenis-jenis, manfaat, dan juga tujuannya. Yang pertama yaitu pengertian proyeksi penduduk. Proyeksi penduduk merupakan suatu perkiraan jumlah penduduk berdasarkan metode tertentu dengan asumsi-asumsi kelahiran, kematian, dan migrasi. Menurut para ahli demografi, perkiraan pada umumnya dipergunakan untuk memperkirakan jumlah penduduk untuk jangka waktu antara sensus dan sesudah sensus diselenggarakan. Sedangkan proyeksi mengandung pengertian bahwa kecenderungan penduduk pada masa yang akan datang masih belum diketahui, dan nilai tentang masa depan merupakan petunjuk mengenai jumlah penduduk masa depan apabila diterapkan angka fertilitas, mortalitas, dan imigrasi tertentu yang mungkin berlaku. Dengan demikian, proyeksi penduduk dapat dikatakan sebagai perkiraan penduduk di masa depan berdasarkan kecenderungan saat ini dan masa lalu. Hasil proyeksi penduduk sangat bermanfaat untuk perencanaan penyediaan pangan, fasilitas kesehatan, pendidikan, perumahan, kesempatan kerja untuk memperbaiki keadaan sosial ekonomi masyarakat melalui pembangunan terencana. Selanjutnya yaitu jenis-jenis proyeksi penduduk. Yaitu yang pertama intersensal. Intersensal disebut pula interpolasi. Ini merupakan suatu perkiraan mengenai jumlah penduduk dengan menggunakan dua sensus yang sudah diketahui. Jadi hasil kedua sensus ini diperhitungkan. Rumusnya itu PM sama dengan P0 tambah M per N kali PN kurang P0. PM yaitu jumlah penduduk pada tahun yang diestimasikan, P0 itu jumlah penduduk pada tahun awal, PN itu jumlah penduduk pada tahun N, P0 jumlah penduduk pada tahun awal atau penduduk dasar. Lalu M itu selisih tahun yang dicari dan N selisih tahun dari dua sensus yang diketahui. Lalu selanjutnya itu ada potential estimate. Potential estimasi yaitu perkiraan mengenai penduduk sesudah sensus. Prinsipnya juga sama yaitu pertambahan penduduk adalah linear. Rumusnya yaitu PM sama dengan PN tambah M per N kali PN kurang P0. Lalu PM itu sendiri yaitu jumlah penduduk pada tahun yang diestimasikan atau tahun M. PN jumlah penduduk pada tahun N, P0 jumlah penduduk pada tahun awal atau penduduk dasar. Lalu M selisih tahun yang dicari dengan tahun N, lalu N itu sendiri selisih tahun dari dua sensus yang diketahui. Lalu selanjutnya itu projection atau proyeksi. Perkiraan penduduk berdasarkan sensus, biasanya sensus terakhir. Di sini perkiraan penduduk tidak hanya beberapa tahun sesudah sensus, tapi mungkin sampai beberapa puluh tahun sesudah sensus. Proyeksi menurut Multilingual Demographic Dictionary adalah perhitungan yang menunjukkan keadaan fertilitas, mortalitas, dan migrasi di masa yang akan datang. Jadi proyeksi kependudukan menggunakan beberapa asumsi sehingga jumlah penduduk yang akan datang adalah X kalau fertilitas, mortalitas, dan migrasi beberapa tahun tingkat tertentu. Kelebihan proyeksi dibanding dua jenis perkiraan lainnya yaitu dapat memperkirakan jumlah penduduk sampai berpuluh-puluh tahun sesudah sensus. Lalu proyeksi dapat dilakukan sesudah sensus yang disebut sebagai forward prediction dan sebelum sensus yang disebut backward prediction. Terakhir itu tujuan dan manfaat melakukan proyeksi penduduk. Yang pertama yaitu tujuan proyeksi penduduk sendiri. Penduduk dan proyeksi penduduk merupakan gambaran yang peranannya dapat digunakan sebagai penentuan kebijakan. Tujuan dari penyusunan proyeksi ini antara lain yaitu yang pertama menghitung jumlah penduduk Indonesia selama periode 2010 sampai 2035. Rentang proyeksi tidak terlalu jauh untuk menghindari kesalahan dari asumsi dan metode proyeksi. Proyeksi dengan jangka waktu yang lama akan jauh berbeda dengan keadaan sebenarnya seiring dengan perubahan keadaan sosial, politik, budaya, ekonomi yang berkembang cepat. Menyediakan data penduduk Indonesia pada tahun 2010 sampai 2035 untuk kepentingan ovulasi terhadap dinamika penduduk dan perencanaan pembangunan pada jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Manfaat proyeksi penduduk. Yang pertama itu mengetahui keadaan penduduk pada masa kini, yaitu berkaitan dengan penentuan kebijakan kependudukan serta perbandingan tingkat pelayanan yang diterima penduduk saat ini dengan tingkat pelayanan yang ideal. Yang selanjutnya yaitu mengetahui dinamika dan karakteristik kependudukan di masa mendatang, yaitu berkaitan dengan penyediaan sarana dan prasarana. Dan yang terakhir yaitu mengetahui pengaruh berbagai kejadian terhadap keadaan penduduk di masa lalu, masa kini, dan yang akan datang. Mengingat semua rencana-rencana pembangunan baik ekonomi maupun sosial menyangkut pertimbangan tentang jumlah serta karakteristik daripada penduduk
di masa mendatang, proyeksi mengenai jumlah serta struktur penduduk dianggap sebagai persyaratan minimum untuk proses perencanaan pembangunan. Misalnya yang pertama itu di bidang pangan. Ini digunakan untuk perencanaan pengembangan kebutuhan akan bahan pangan seperti lahan, persawahan, air bersih, dan lainnya, sesuai dengan standar gizi serta susunan penduduk menurut umur. Lalu yang kedua itu bidang kesehatan. Jumlah penduduk digunakan untuk perencanaan pengembangan fasilitas kesehatan seperti jumlah para medis, dokter, dan obat-obatan, rumah sakit juga serta fasilitas kesehatan lainnya yang diperlukan selama periode proyeksi sesuai standar kesehatan. Dan yang ketiga yaitu bidang pendidikan. Proyeksi penduduk digunakan sebagai dasar untuk memperkirakan jumlah penduduk usia sekolah dan perencanaan pembangunan fasilitas pendidikan seperti jumlah murid, jumlah guru, gedung-gedung sekolah, buku, biaya pendidikan, dan fasilitas lainnya pada masa yang akan datang sesuai dengan standar pendidikan. Yang keempat yaitu bidang tenaga kerja. Nah, di bidang tenaga kerja ini digunakan untuk menentukan jumlah angkatan kerja, penyediaan lapangan kerja yang erat hubungannya dengan proyeksi tentang kemungkinan perencanaan untuk memperhitungkan jumlah tingkat pendidikan, skill, dan pengalaman dari tenaga kerja. Dan yang terakhir yaitu bidang produksi barang dan jasa. Dengan proyeksi angkatan kerja dalam hubungannya dengan data mengenai produktivitas merupakan dasar estimasi produksi barang-barang dan jasa di masa mendatang. Jadi penggunaan proyeksi penduduk tersebut dapat digunakan untuk dua macam perencanaan. Yang pertama yaitu perencanaan yang tujuannya untuk menyediakan jasa sebagai respons terhadap penduduk yang sudah diproyeksi tersebut. Dan yang kedua perencanaan yang tujuannya untuk merubah tren penduduk menuju ke perkembangan demografi, sosial, dan ekonomi. Perkenalkan, nama saya Nirwana Amal dengan NIM 903001878. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang metode proyeksi penduduk. Nah, materi proyeksi penduduk itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada model ekstrapolasi tren, di mana model ekstrapolasi tren ini secara sederhana menggunakan tren penduduk di masa yang lalu untuk memperkirakan jumlah penduduk di masa yang akan datang. Nah, metode ini juga adalah metode yang mudah digunakan dalam rangka proyeksi penduduk. Selain itu, metode ini juga digunakan untuk menghitung tingkat dan rasio pada masa yang akan datang berdasarkan tingkat dan rasio pada masa yang lalu. Model ekstrapolasi tren itu terbagi menjadi 2, yaitu ada model aritmatik dan model geometrik. Nah, model aritmatik ini menurut Klosterman pada tahun 1990 adalah di mana tren proyeksi yang paling sederhana dari seluruh model tren. Nah, model ini juga menggunakan persamaan derajat pertama yang biasa disebut dengan first degree equation. Nah, jadi berdasarkan hal tersebut penduduk diproyeksikan sebagai fungsi dari waktu. Nah, bisa kita lihat dengan persamaan ini, yaitu PT sama dengan P0 1 tambah R kali T, di mana PT merupakan jumlah penduduk tahun ke T dan P0 merupakan jumlah penduduk tahun awal, L merupakan laju pertumbuhan penduduk, dan T adalah rentan waktu antara P0 dan PT. Nah, hasil proyeksi ini akan berbentuk suatu garis lurus. Nah, model ini juga berasumsi bahwa penduduk akan berkurang atau bertambah sebesar jumlah absolut yang sama atau tetap pada masa yang akan datang sesuai dengan kecenderungan yang terjadi pada masa lalu. Nah, selanjutnya yang kedua ada model geometrik. Nah, model geometrik ini menurut Klosterman pada tahun 1990, proyeksi dengan tingkat pertumbuhan yang tetap ini umumnya dapat diterapkan pada wilayah di mana pada tahun-tahun awal observasi pertambahan absolut penduduknya sedikit dan menjadi semakin banyak pada tahun-tahun akhir. Nah, metode geometrik dalam proyeksi penduduk dapat dihitung dengan persamaan. Teman-teman juga bisa dilihat dalam slide bahwa PT sama dengan P0 1 tambah R pangkat T, di mana keterangannya tadi sama pada model aritmatik. PT merupakan jumlah penduduk tahun ke T, P0 merupakan jumlah penduduk tahun ke 0, R merupakan laju pertumbuhan penduduk, dan T merupakan rentan waktu antara P0 dan PT. Nah, yang kedua pada metode proyeksi penduduk itu ada model eksponensial, di mana metode eksponensial ini memiliki asumsi bahwa presentasi pertumbuhan penduduk itu sama setiap hari. Nah, hasil proyeksi penduduk itu dengan menggunakan metode eksponensial ini akan berbentuk garis lengkung terjal daripada garis lengkung pada metode geometrik.
Nah, metode eksponensial ini dapat dihitung dengan menggunakan persamaan PT sama dengan P0 dalam kurung 2,718 R kali pangkat R kali T, di mana sama tadi PT merupakan jumlah penduduk tahun ke T, PO sama dengan jumlah penduduk tahun ke 0, R merupakan laju pertumbuhan penduduk, T sama dengan rentan waktu antara P0 dan PT. Nah, jadi kelebihan dari metode eksponensial ini antara lain rumus yang digunakan itu cukup sederhana, data yang diperlukan juga mudah dipenuhi, mudah dilakukan, dan model yang digunakan sudah mendekati dinamika yang tidak linear. Jadi, sedangkan kelemahan dari metode ini yaitu mengabaikan rincian komponen dinamika kependudukan. Nah, yang ketiga itu ada model komponen kohor. Nah, model-model eksplorasi tren yang saya bahas tadi mengacu pada perkiraan penduduk secara agregat. Sementara model komponen kohor mengacu pada perubahan-perubahan komponen penduduk seperti fertilitas, migrasi, mortalitas secara terpisah. Nah, pengelompokan penduduk tersebut berdasarkan komponen-komponen yang mempengaruhi perubahan penduduk, kelompok umur, gender, dan etnis akan membantu untuk membangun pemahaman yang lebih baik mengenai dinamika penduduk suatu daerah. Karena ukuran kohor semakin kecil, maka akan semakin terperinci informasi yang dapat digunakan dalam menganalisis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Sulistiani dengan NIM 903118076. Yang keempat, model ratio. Menurut Smith, Letterman, dan Sampson, model ratio sebagaimana model ekstrapolasi tren juga didasarkan pada tren masa lalu. Model ratio menggunakan konsep bahwa penduduk atau perubahan penduduk pada suatu wilayah yang lebih kecil merupakan proporsi dari penduduk dari wilayah yang lebih luas atau wilayah basis. Model ratio mencangkup model constant share. Model ini berasumsi bahwa share penduduk dari daerah studi merupakan suatu proporsi yang konstan dari daerah basis dan proyeksi dilakukan berdasarkan proporsi konstan tersebut. Model shift share. Model shift share mencoba mengoreksi kelemahan dari model constant share dengan memasukkan indeks pergeseran untuk menghitung perubahan share penduduk dari waktu ke waktu. Metode share of growth. Asumsi dasar dari model ini adalah bahwa share pertumbuhan penduduk daerah studi pada periode observasi akan berlaku sama dalam metode proyeksi. Metode ini akan lebih tepat diterapkan jika tren pertumbuhan penduduk pada daerah studi sama dengan tren pertumbuhan daerah basis. Materi selanjutnya itu proyeksi penduduk tanpa migrasi dan dengan migrasi. Menurut data yang dirilis oleh BPS bahwa proyeksi penduduk laki-laki di Sulawesi Selatan menurut kabupaten atau kota dan jenis kelamin di tahun 2010 mencapai 3.929.450 juta jiwa dan di tahun 2015 mencapai 4.160.975 juta jiwa. Proyeksi penduduk perempuan di Sulawesi Selatan menurut kabupaten atau kota dan jenis kelamin di tahun 2010 mencapai 4.130.951 juta jiwa dan di tahun 2015 mencapai 4.359.329 juta jiwa. Yang terakhir, proyeksi penduduk laki-laki dan perempuan di Sulawesi Selatan menurut kabupaten atau kota dan jenis kelamin tahun 2010 mencapai 8.060.401 juta jiwa dan di tahun 2015 mencapai 8.520.304 juta jiwa. Terima kasih.